Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin dan kaum muslimat, kaum ikhwan dan ikhwati yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah telah berikan pada kehidupan kita. Nikmat yang Allah telah berikan begitu banyak. Ujian yang Allah berikan kepada kita hanyalah seujung kuku. Dan semoga ujian serta kesulitan yang kita dapatkan tidak menghilangkan besaran samudra kenikmatan yang Allah berikan pada kehidupan kita. Dan tentunya kita memahami betul, bersyukur itu bukan sesuatu yang gampang. Kita sering sekali menerjemahkan bahwasanya syukur itu gampang, padahal syukur itu termasuk salah satu amalan yang berat. Saking beratnya syukur kita, maka sampai Nabi selalu berdoa dalam setiap zikirnya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah saya untuk senantiasa berzikir dan bersyukur kepadamu dan beribadah yang benar kepadamu. Kalaulah sampai Nabi bersyukur, meminta supaya diberikan kekuatan bersyukur, berarti syukur itu sesuatu yang berat. Makanya semoga setiap perjalanan ilmu yang kita dapatkan, dalam setiap untayan-untayan hikmah yang kita jumpai, menjadikan kita mampu bersyukur kepada Allah setiap waktunya. Dan syukur itu yang paling tepat merubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan. Makanya kalau kita sering mengajak diri kita bersyukur, tetapi tidak bertambah setiap ketaatan di dalam kehidupan kita, berarti syukur kita adalah syukurnya para pendusta ketika tidak bertambah ketaatan dan ibadah. Semoga setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sikapi dengan ibadah, kita sikapi dengan ketaatan, supaya setiap kenikmatan yang kita dapatkan menjadi kenikmatan dan ketaatan yang kita dapatkan dalam ibadah kita kepada Allah. Kepada Allah kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Dan semoga Allah selalu menolong kita dan tidak meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Amin insyaallah. Tes. Kita pada kesempatan hari ini akan mencoba menyampaikan sebuah tema yang sudah dipilih oleh para panitia dan pengurus masjid. Sebenarnya tadi pagi ada kajian tabligh akbar di Pondok Labu dengan judul yang hampir sama. Tapi ternyata sore ini pun kita mengambil tema yang sama. Karena memang mungkin banyak panitia kajian yang memilih tema yang sama dalam masalah istiqomah. Karena memang semua sekarang sudah mulai menyadari ternyata istiqomah dalam hijrah dan istiqomah di dalam taat itu bukan sesuatu yang gampang. Makanya saya seakan-akan menyampaikan kembali apa yang tadi disampaikan tadi pagi. Walaupun sebenarnya kalau YouTube-nya diputar lagi mungkin sama. Tapi walaupun mungkin sama, tetapi kita perlu menyampaikan kembali secara langsung supaya bisa memberikan nasihat kepada kita yang menyampaikan dan memberikan nasihat kepada setiap dari kita, supaya kita mendapatkan manfaat dari istiqomah pada kehidupan kita. Maka sebelum saya menyampaikan panjang lebar tentang istiqomah, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu kenapa kita selalu membicarakan istiqomah pada kehidupan kita. Kenapa banyak panitia kajian itu selalu memilih istiqomah dalam tema-tema kajian yang mereka usung ketika mendatangkan ustaz. Kenapa banyak kita jumpai tulisan-tulisan yang kita dapatkan di WA ataupun di email selalu bercerita tentang istiqomah. Dan kita harus paham terlebih dahulu kenapa kita membicarakan istiqomah. Dan setiap waktu banyak orang yang solih dan baik selalu menasihati kita untuk selalu istiqomah pada setiap kebaikan dan ibadah. Tidak hanya sekali, tapi berulang-ulang kita sering mendapatkan nasihat dari orang-orang yang kita jumpai. Istiqomah ya dalam hidupmu. Dan itu menjadikan kita mungkin bertanya, kenapa istiqomah itu sering menjadi nasihat di antara kita? Dan kenapa pula orang solih sering menasihati kita untuk istiqomah, sampai Allah yang bersemayam di atas arsy pun memberikan nasihat kepada kita selalu untuk istiqomah. Makanya kita jelaskan lebih dahulu sabab ikhtiyarul maudhu. Kita harus paham dulu kenapa istiqomah itu penting, sampai tema ini menjadi tema dan pokok pembahasan dalam setiap kajian dan setiap majelis ilmu. Dan inilah yang saya sampaikan pertama kali dalam muqaddimah.
Apa sih Ustadz pentingnya istiqomah? Sampai antum menerangkan dan menasihati diri antum untuk istiqomah, dan antum juga menasihati orang lain untuk istiqomah. Maka setidaknya ada 3 alasan kenapa membicarakan istiqomah itu salah satu pembicaraan yang sangat universal. Setiap orang membutuhkan, tidak tua, tidak muda, tidak miskin, tidak kaya, tidak pinter ataupun yang bodoh, semuanya membutuhkan materi istiqomah. Maka kita jelaskan ada 3 alasan kenapa kita membicarakan istiqomah dan memilih tema istiqomah dalam setiap kajian yang banyak diselenggarakan oleh orang solih dalam setiap untayan hikmah yang mereka sampaikan. Apa yang pertama, kenapa kita memilih istiqomah? Menjadi pembicaraan yang penting. Yang pertama, karena sesungguhnya amalan kita dalam kehidupan ini dinilai oleh Allah bukan pada awalnya, dinilai oleh Allah bukan pada pertengahan, tapi amalan kita selaku manusia itu akan dinilai oleh Allah pada proses akhirnya. Sehingga kemudian apapun yang terjadi pada awal kehidupan antum dan apapun yang terjadi pada tengah kehidupan antum, maka Allah tidak terlalu memperhatikan. Karena yang Allah perhatikan dalam diri kita pada kehidupan ini, Allah itu selalu memperhatikan bagaimana kedudukan kita nanti ketika kita diwafatkan oleh Allah. Makanya Nabi mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Seluruh amal itu ditutup bagaimana amalan penutupnya. Kalau ada orang pada hari ketika dia meninggal dunia dalam kondisi betul-betul dia beriman dan dia betul-betul bertakwa, maka akhir kehidupan itulah dengan iman dan ketakwaan yang akan dinilai oleh Allah. Walaupun di awal kehidupan dia mungkin bertabur dengan kemaksiatan dan dosa. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang sampai meninggal dalam kondisi murtad dan kufur, walaupun di awal kehidupannya dulunya dia beriman dan bertakwa, maka iman dan takwanya di awal kehidupan itu menjadi tidak penting kalau dia meninggal dunia dalam kondisi kafir ataupun murtad. Kenapa? Karena amalan saya dan amalan ibu, amalan saya dan amalan bapak dinilai oleh Allah, yaitu adalah bagaimana tergantung amal penutup ketika kita memejamkan mata dan berpindah ke alam kubur. Makanya ketika kita mengetahui perkataan Nabi bahwasanya amal itu tergantung bagaimana penutupnya, maka kita tidak akan bisa berbuat kebaikan pada hari ketika ditutup amal kita kecuali kita istiqomah. Karena tidak mungkin amal penutup kita berada pada kebaikan kalau kita tidak istiqomah. Makanya yang membedakan agama kita pada agama-agama yang lainnya, agama yang lain itu tidak ada perintah istiqomah, Pak. Coba dibuka pada lembaran agama Nasara, Yahudi, Hindu, tidak ada perintah istiqomah. Perintah istiqomah itu spesifikasi dan keistimewaan yang Allah berikan pada agama ini, agama yang hak. Kenapa Allah perintahkan kita istiqomah? Karena kita tidak akan mendapatkan penutup amal yang terbaik kalau kita tidak istiqomah pada kehidupan kita menjadi hambanya Allah. Menjadi muslim itu bukan hanya di satu musim. Menjadi mukmin itu bukan hanya ketika di bulan umroh. Kalaulah hanya menjadi muslim dalam satu musim, maka cukup solihnya kita pada bulan Ramadan. Kalau menjadi muslim itu hanya di satu musim, yaitu ketika kita umroh cukup. Tapi ternyata menjadi muslim itu bukan hanya di satu musim, tetapi melewati banyak musim. Dan yang Allah nanti lihat dalam kehidupan kita itu proses akhirnya, bagaimana kamu ketika meninggal dunia. Kalau orang mampu menjaga ibadahnya sampai dia menutup mata, maka itulah yang Allah nilai ketika dia beriman pada akhir hidupnya. Karena apa? Amal itu tergantung bagaimana penutupnya. Analoginya sederhana, Pak. Bapak sholat asar tadi, rakaat yang pertama khusyuk, rakaat yang kedua meneteskan air mata, rakaat yang ketiga menangis, rakaat yang keempat bapak kentut. Nah, sudah selesai, 1, 2, 3 tidak ada harganya. Kenapa? Karena prosesnya sholat itu dinilai oleh Allah sampai kamu salam. Kalau kamu rakaat yang pertama, rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga kamu khusyuk sampai meneteskan air mata, tapi di rakaat yang terakhir kamu mengeluarkan angin, maka 3 rakaat yang tadi kita lakukan dengan khusyuk dan meneteskan air mata tidak akan dicatat oleh malaikat raqib. Kenapa? Karena sholat itu tergantung sampai kamu akhirnya ketika kamu salam mengakhiri sholat yang kamu kerjakan. Itu Pak, amal tergantung penutupnya. Makanya inilah yang menjadikan tadi kita mengetahui ya,
Makanya ayat yang paling berat dirasakan Nabi itu bukan ayat yang menceritakan tentang neraka saja, tetapi ayat yang paling berat dirasakan Nabi sampai Nabi itu beruban rambutnya, sampai Nabi itu beruban setelah turunnya ayat ini adalah surat Hud. Karena Imam Ibnu Katsir mengatakan tasyayyaba bihi ba'du asyarin Nabi. Rambutnya Nabi itu sampai beruban ketika turunnya ayat ini. Apa ayat yang menjadikan Nabi sampai beruban dalam kehidupannya ketika turun ayat? Ketika diturunkan perintah sholat, Nabi tidak beruban. Ketika turun perintah tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, Nabi tidak beruban. Ketika Allah turunkan surat Al-Baqarah alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi, Nabi tidak beruban. Tapi Nabi itu sampai beruban, banyak tumbuh ubannya ketika turun surat Hud 112. Ketika Allah itu menurunkan pada ayat ini, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatgaw. Hei Muhammad, istiqomah ente terhadap apa yang diperintahkan kepadamu bersama dengan orang taubat, dan janganlah kamu melampaui batas. Ketika turun ayat ini, sampai kemudian Nabi rambutnya langsung kelihatan memutih setelah turunnya ayat ini. Kenapa ayat ini begitu berat dirasakan Nabi? Karena perintah untuk istiqomah itu sampai Rasulullah merasa berat, walaupun Rasulullah itu dibimbing oleh Allah secara langsung, walaupun dikelilingi oleh para malaikat yang menjaganya, tapi Nabi merasakan istiqomah itu tidak ringan. Sampai beruban rambutnya Nabi ketika turun ayat ini. Kalau rambutnya bapak-bapak kan beruban sampo yang tidak cocok biasanya. Itu kita, Pak. Makanya kemudian itu dirasakan oleh Nabi. Makanya sampai Nabi ketika turun ayat ini yang paling banyak turun ayat ini, dan itu dirasakan berat oleh Nabi. Sampai doa yang paling sering dipanjatkan Nabi dalam kehidupan beliau ketika beliau meminta kepada Allah, doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi itu bukan Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa yang paling sering dipanjatkan Nabi bukan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana, bukan itu. Tapi doa yang paling sering dipanjatkan Nabi dalam setiap beliau meminta kepada Allah dan membuka pintu langit, sampai seorang Ummu Salamah itu apal, yaitu adalah doanya Nabi ketika Nabi mengatakan Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang memutarbalikkan hati, tolong tetapkanlah hatiku dan putarbalikkan hatiku di atas ketaatan pada agamamu. Loh, sampai Ummu Salamah ketika sering mendengar doa ini disampaikan Nabi, loh, sampai Ummu Salamah itu berkata, ya Rasulullah, kenapa engkau sering mengucapkan doa ini setiap waktunya dan setiap saatnya ya Rasul? Maka Nabi kemudian menjawab, ya Ummu Salamah, inna quluba bani adama baina isba'aini min asabi rahman yusarifu haitsu yasha. Maka Nabi menjawab kepada Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, gimana saya tidak meminta dengan doa ini yang paling sering? Hati kita itu berada di antara jemari-jemarinya Allah. Dan mintalah kepada Allah supaya hati kita ditetapkan di atas agamanya dan ditetapkan di atas ketaatannya. Dan itulah yang menjadikan kita paham, istiqomah itu bukan sesuatu yang gampang. Makanya dalam panggung sejarah, Pak, orang yang bertabur iman belum tentu akan bertabur iman ketika dia meninggal dunia. Kenapa? Saking beratnya istiqomah. Dan alangkah ruginya. Orang yang merugi bukan ketika investasi yang dia tanam tidak berbuah profit dan untung. Bukan itu orang yang rugi. Orang yang rugi itu orang yang di awal kehidupannya bertabur dengan iman, tapi ketika dia mati justru minus iman ketika dia menutup mata di akhiri ajalnya. Kenapa? Belum tentu orang yang bertabur iman di awal kehidupan akan bertabur iman ketika meninggal dunia. Kenapa? Beratnya jaga iman sampai hari kita meninggal dunia. Makanya pada zaman Nabi Musa ada seseorang yang bernama Bal'am bin Ba'ura, bertabur iman di awal kehidupan, tapi ketika mati malah mendukung musuh-musuhnya Nabi Musa sampai dia ditetapkan oleh Allah hidupnya sebagaimana seekor anjing dalam surat Al-A'raf 176. Pada zaman Rasul ada namanya Ubaidillah bin Jahsy, istrinya namanya Ummu Habibah. Siapa Ummu Habibah? Ummu Habibah itu putri dari Abu Sofyan, gembong orang musyrik, tapi justru putrinya masuk Islam, dinikahi sama Ubaidillah bin Jahsy. Ketika tekanan Islam itu berat, maka Ubaidillah bin Jahsy mengajak istrinya Ummu Habibah untuk hijrah ke Habasyah.
Termasuk sahabat-sahabat pertama kali yang masuk Islam itu Ubaidillah bin Jahsy. Tapi ternyata di Habasah murtad, masuk ke agama Nasara. Padahal hidupnya pada zaman Nabi, melihat bagaimana Quran diturunkan, melihat mukjizat Nabi bagaimana betul-betul nyata, tetapi matinya bukan dalam kondisi beriman, tapi matinya dalam kondisi murtad. Itu terjadi pula dengan seseorang sahabat Nabi yang lain yang bernama Rajal Unfuwah. Seorang sahabat Nabi, sahabatnya Abu Hurairah, menemui Abu Bakar, kenal dengan Umar bin Khattab, bersama dengan iman ketika Nabi meninggal dunia masih beriman. Tapi ketika diutus oleh Abu Bakar kepada Nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzab, yang berpusat di Yamamah, dan gerakan ini membesar setelah Rasulullah itu meninggal dengan Nabi palsu yang diusung mereka yang bernama Musailamah Al-Kadzab, Rajal Unfuwah itu pergi, dan ketika pergi ke sana malah murtad menjadi pengikutnya Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Sampai ketika perang Yamamah terjadi, dia mati, tapi bukan di barisan kaum muslimin, tetapi matinya di barisan orang-orang yang murtad membela agama palsu yang bernama Musailamah. Makanya kemudian kita jumpai di sini, sesungguhnya kenapa kita membicarakan istiqomah? Ya iya, karena amal kita ditentukan bagaimana penutupnya. Makanya ketika kita dalam kehidupan ini tidak menyadari betapa berharganya sikap istiqomah pada ibadah yang kita lakukan dan kita kerjakan, ya maka kemudian saya khawatir jangan-jangan kita menjadi muslim hanya taat di satu musim, menjadi muslim yang taat hanya di bulan Ramadan ataupun di bulan umrah ataupun haji, tapi setelah itu kita tidak mampu istiqomah. Bisa jadi awal-awalnya hijrah, lama-lamanya hilang dari perjalanan hijrah itu sikap istiqomah. Makanya kalau saya ditanya itu, Ustadz, yang berat dalam hijrah itu apa Ustadz? Hijrahnya? Enggak, hijrah mah insya Allah gampang. Yang paling susah kalau kamu hijrah itu istiqomah setelah kamu hijrah. Karena apa? Itu perkara yang paling sulit, Pak. Apalagi kalau kita di akhir zaman. Di akhir zaman itu yang paling berat itu menjaga iman. Karena menggadaikan iman di akhir zaman itu lebih cepat daripada menggadaikan rumah. Saya jual rumah itu setahun aja tidak laku-laku itu. Baru laku kemarin. Tapi kalau menggadaikan iman cepat. Makanya sampai Nabi bersabda, badiru bil amali fitanan kakita illailil mudlim asbahar rajulu mu'minan wa amsa kafiran wa amsa mu'minan wa asbaha kafiran ya bi'adinahu bi'aradi minat dunya. Makanya Nabi sampai mengatakan, bergegaslah kalian untuk beramal solih sebelum datangnya zaman fitnah yang gelap. Ada orang di pagi harinya beriman, sore harinya kafir. Sore harinya beriman, pagi harinya kafir. Perhatikan Pak dan Ibu, Nabi mengatakan pagi dan sore. Padahal waktu yang paling dekat dengan pagi, sore Pak. Nabi tidak mengatakan awal bulan dia beriman, akhir bulan dia kafir. Itu sama dengan haji, awal bulan, akhir bulan. Tapi Nabi mengatakan pagi harinya dia beriman, sore harinya dia kafir. Sore harinya dia beriman, pagi harinya kafir. Dan dia jual kehormatan agamanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Dan Nabi menggunakan dua waktu yang berdekatan tidak sampai 12 jam. Yaitu waktu pagi dan sore ketika menggadaikan iman. Makanya menjaga diri kita, iman kita untuk istiqomah itu bukan sesuatu yang gampang. Dan itu tergantung amal, bagaimana kita penutupnya Pak. Bagaimana amal penutup kita? Itu menentukan bagaimana nanti kedudukan kita di hadapan Allah. Saya katakan orang yang solih hari ini belum tentu solih nanti ketika meninggal dunia. Rajal Unfuwah itu solih awal kehidupan. Balam bin Baura itu solih Pak. Bahkan kalau Bapak membuka dalam tafsir, kalau disebutkan kata Balam bin Baura ketika Allah menurunkan surat Al-A'raf 175, selalu ada kata Balam bin Baura. Itu sampai disebutkan oleh para ulama, karena ulama min ulama il Yahud. Dia itu dulunya ulama dari kalangan Yahudi. Mujabud da'wa fi syada'id. Sesungguhnya Balam bin Baura itu adalah orang yang selalu doanya itu tidak pernah ditolak oleh Allah. Orang kalau sudah berdoa tidak pernah ditolak sama Allah. Tapi ternyata dengan kedudukan dia yang begitu tinggi yang semacam itu pun tidak menjamin seorang Balam bin Baura itu mati dalam kondisi beriman. Kenapa? Istiqomah hilang dalam perjalanan imannya sampai dia murtad, sampai Allah pun menegaskan
kehidupan Bal'am bin Ba'ura tidak lebih sebagaimana seekor anjing yang menjulurkan lidahnya karena rasa lapar yang dia miliki setiap waktunya. Itu Pak. Jadi kalau kita bicara, kenapa istiqomah lagi? Karena amal kita akan dilihat oleh Allah bagaimana penutupnya. Dan kita tidak mungkin melakukan amalan penutup yang terbaik kecuali kita memiliki sikap istiqomah. Makanya lihat Pak, orang berubah-ubah kan. Lihat nggak ada orang itu yang sering kita jumpai di TV gitu. Dulunya itu Masya Allah membela syariat Islam. Oh sekarang itu berbalik arah. Kok bisa ya kita ngeliat kayak gitu? Loh kok nggak bisa, kenapa? Karena istiqomah itu memang berat. Makanya sampai Imam Ibnu Taimiyah berkata, a'dhamul karamati luzumul istiqomati. Lo perkara karomah, pertolongan Allah yang paling gede itu bukan ketika kamu jalan di atas air, bukan ketika kamu mampu terbang di atas udara, bukan itu karomah. Karomah yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia yaitu ketika orang itu diberikan istiqomah. Karena kalau orang itu sudah dapat istiqomah, Pak, maka dia itu akan beriman ketika tepat dia meninggal dunia. Maka ketika iman itu masih bertengger ketika dia meninggal dunia, itu amalan penutupnya. Berarti dia akan dimasukkan oleh Allah ke surga. Dan itu tidak bisa kecuali dengan sikap istiqomah kita. Susah istiqomah itu. Tidak usah istiqomah atas iman Pak. Istiqomah atas jenis kelamin aja sekarang susah. Lahirnya laki-laki, lama-lama nyesel jadi laki-laki, jadi perempuan. Sampai kita bingung ini laki-laki atau perempuan gitu. Kalau dibilang laki-laki kok ada jangkungnya. Kalau dibilang perempuan tapi kok ya ada kumisnya. Itu istiqomah berat. Makanya ada hadis yang membuat kita harus merenung terhadap hadis itu. Ada hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi bersabda, fa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nari hatta yadkhuluha. Makanya Nabi menyampaikan sebuah hadis. Ini hadis buat renungan saya dan semuanya. Hadis itu berkata, ada loh di antara kalian, yang mana amalannya itu begitu banyak, betul. Amalan surga. Sampai-sampai dia dengan surga itu tinggal sejengkal tok. Nah, tinggal sejengkal tok itu tinggal segini, Pak. Coba amalan yang tinggal sejengkal itu amalan apa coba? Sholat sunnah fajar aja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kata Nabi, hatta yakuna bainaha wa bainaha illa diraun. Saking banyaknya amalan-amalan penduduk surga yang dia lakukan dan dia kerjakan, sampai antara dia dengan surga itu tinggal sejengkal tok. Fayasbiqu alaihil kitab. Catatan takdir mendahului di akhir kehidupannya melakukan amalan penduduk neraka sampai dia dimatikan sebagai penduduk neraka dengan amalan itu. Coba. Karena memang luar biasa setan itu. Makanya setan itu jangan kita kira kalau kita mau mati kemudian setan itu meninggalkan kita. Enggak Pak. Setan itu kalau kita mendapati kita mati, dicekik leher kita supaya kita itu tidak mampu istiqomah. Ninggalkan iman itu. Masa Ustaz? Iya. Mana dalilnya? Dibuka kitabnya Imam Qurtubi. Dalam kitabnya At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Imam Qurtubi menceritakan satu riwayat yang pernah berlaku kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad itu ketika dia sakitnya berat, anaknya bernama Abdullah menyangka bapaknya sakaratul maut. Ditalkin itu sama anaknya yang bernama Abdullah, la ilaha illallah. Imam Ahmad malah berkata, idhab anta, idhab, pergi kamu. Sampai Abdullah itu bingung, ya Allah bapak saya ini kenapa? Ternyata Imam Ahmad bin Hanbal dalam waktu setelahnya, kemudian Imam Ahmad itu kayak siuman dari sakitnya yang berat itu. Ternyata sempat ditanya sama Abdullah, kenapa tadi kamu mengusirku wahai ayahku? Maka kemudian Imam Ahmad itu berkata, tadi ketika sakitku berat nak, ada setan yang datang kepadaku, mencekik leherku dan mengatakan kepada diriku, hei Ahmad, keluarlah dari Islam, masuklah kepada Nasara, masuklah kamu kepada Yahudi, maka kamu akan beruntung dan kamu akan mendapatkan keselamatan. Makanya aku usir setan yang mencekikku dan aku berkata, pergilah kamu. Jadi setan itu tetap mendatangi kita pada detik-detik ketika kita mau meninggal dunia.
Makanya kalau orang itu dia dalam kondisi sakaratul maut, tidak boleh ditinggal, harus ditalkin di sebelah kanannya, harus kita ucapkan la ilaha illallah di telinganya. Kenapa? Karena saat itu terjadi pertempuran hebat antara kalimat talqin yang kita talqinkan di telinganya dengan bisikan setan yang mencekik lahirnya supaya dia keluar dari agama Allah. Kenapa setan itu masih mencekik kita ketika mau meninggal dunia? Karena setan tahu amalan manusia ditentukan penutupnya. Makanya mereka tidak ingin meninggalkan manusia sampai memastikan manusia itu meninggalkan sikap istiqamah dalam iman. Makanya tidak main-main. Makanya ada kan salah satu hadis yang disampaikan Nabi pernah lagi duduk-duduk bersama dengan para sahabat. Nabi sedang berjihad dengan para sahabat. Ada orang itu saking gagah beraninya membunuh banyak orang gitu, Pak. Nabi berkata, "Mataro fi dzalikar rajul." Apa yang kalian lihat dari laki-laki itu? Ada laki-laki itu gagah berani di atas kudanya, numpas itu setiap orang yang ada di hadapannya dari kalangan musyrikun itu, kecuali mereka mati bersimbah darah ditusuk sama salah satu orang ini yang betul-betul berani dalam jihadnya. Para sahabat Nabi mengatakan, "Innahu min ahlil jannah." Ya Rasulullah, dia termasuk penduduk surga. Rasulullah berkata, "Enggak. Dia bukan penduduk surga. Dia penduduk neraka." Lalu ada sahabat, saya tidak diterangkan pada riwayat itu nama sahabat itu siapa. Ada satu sahabat yang merasa bingung dan penasaran, kenapa orang itu dikatakan oleh Nabi sebagai penduduk neraka. Maka sahabat tadi langsung kemudian dia mengikuti sahabat tadi yang begitu gagah berani di atas kudanya menumpas setiap orang musyrik dengan pedangnya itu. Sampai Nabi mengatakan dia penduduk neraka. Sahabat tadi bingung, loh, orang jihadnya luar biasa kayak gitu kok dikatakan Nabi sebagai penduduk neraka. Diikuti sahabat itu, diperhatikan terus. Sampai betul-betul sahabat tadi ketika dalam jihadnya berkecamuk peperangan itu, tiba-tiba dia tertusuk di badannya, jatuh dia dari kudanya. Ketika jatuh dari kudanya, tersengal-sengal dia dalam kematiannya, lalu ada pedang di sampingnya. Lalu ternyata kemudian dia meraih pedang yang ada di sampingnya, ditusukkan ke tubuhnya berkali-kali untuk mengakhiri cepat kematian dan rasa sakit yang dia dapatkan ketika tersengal-sengal dalam kematian itu. Matinya bukan sebagai orang yang berjihad, tetapi matinya mati bunuh diri. Itu kalau kita pikir, Pak, itu berarti ketika dia jatuh, dia sedang merasakan dan menunggu kematiannya yang sebentar lagi. Setan itu datang, "Ayo ambil pedangnya supaya matimu cepat dan kamu tidak merasakan sakit." Mungkin pertama kali ditolak, enggak. Lama-lama ya udahlah, pedang diambil, ditusuk ke tubuhnya berkali-kali. Sampai akhirnya sahabat tadi mengetahui orang ini meninggal, mati, tapi matinya bukan dalam kondisi jihad di jalan Allah. Matinya mati bunuh diri ketika dia tidak sabar menunggu sebentar ketika ajalnya sedang dicabut oleh malaikat maut. Loh, sampai detik-detik mau meninggal itu setan itu masih ada. Makanya sampai Allah memberikan wasiat, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Makanya sampai perintahnya Allah dalam sebuah nasihat dan wasiat Allah kepada kita itu apa? "Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya dan jangan sekali-kali mati." Ingat, wala tamutunna, jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu memastikan kamu dalam kondisi muslim. Kenapa? Istiqomah itu tidak gampang, Pak. Makanya nanti kalau kita mendapatkan kajian, ada ustadz lain lagi besok, istiqomah lagi ya, istiqomah lagi. Bisa jadi itu penting. Karena apa? Itu perkara yang menjadi perawatan kita supaya kita memahami betapa pentingnya istiqomah dalam kehidupan kita. Makanya Masya Allah ya, orang-orang yang apabila mereka itu istiqomah pada hidupnya itu, maka itulah yang akan menjadikan dia dinilai oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan ketika pada proses akhirnya. Sekali lagi, alasan yang pertama, kenapa kita semuanya perlu istiqomah? Alasan sederhana satu, karena sesungguhnya proses kehidupan kita akan dinilai oleh Allah pada proses kematiannya, Pak. Innamal a'malu bil khawatim, segala amal itu ditentukan bagaimana penutupnya. Makanya saya kagum ya, ada salah satu sahabat tuh yang saya tidak pernah bosan baca kisahnya. Namanya Usairim bin Abdil Ashhal.
Seumur hidupnya itu benci sama Nabi. Seumur hidupnya memerangi Nabi dan para sahabat. Tapi detik-detik kematiannya tiba-tiba masuk Islam. Ketika masuk Islam, belum masuk waktunya sholat. Dia berkata, saya sholat nanti, belum adzan, belum masuk waktunya sholat. Apa yang saya lakukan ya Rasulullah? Kemudian Nabi berkata, kamu berjihad, sedang ada jihad. Ikut berjihad, Pak. Dalam jihad itu beliau gugur, belum pernah sholat. Seumur hidupnya membenci Rasul dan memerangi Rasul. Detik-detik kematiannya masuk Islam, beriman, berjihad, sampai belum sholat. Sampai Nabi dan Abu Hurairah berkata, dialah penduduk surga yang belum pernah keningnya menempel ke bumi untuk bersujud, tapi dia masuk surga. Kenapa? Allah melihat proses akhirnya. Saya pengen kayak gitu. Nah itu kalau hidupnya milik kita. Hidup ini miliknya Allah bro, bukan miliknya kita. Jadi kita tidak tahu apakah kita bisa kayak gitu. Saya juga kagum tuh, ada seseorang itu Pak, dealer narkoba besar, bandar, masuk ke Cipinang, lu masih ngedari narkoba. Di Cipinang masih ngedari narkoba. Tapi ketika di Cipinang dia tidak dipindah ke Makobrimob, tetap di Cipinang. Kemudian setelah ngedari narkoba, kemudian tertangkap, lu dipindah ke Nusa Kambangan. Hidupnya dipenuhi dengan khamar, narkoba, zina, itulah yang dia katakan sendiri. Dipindah dia ke Nusa Kambangan. Loh kok bisa di Nusa Kambangan mendapatkan hidayah, bertemu dengan Nabi yang mengajarkan Islam sama dia, masuk Islam. Padahal masuk Islamnya itu hanya tinggal menghitung hari sebelum dieksekusi. Dia sudah mendapatkan iman. Coba, mana ada hidayah yang lebih besar daripada iman? Tidak ada Pak, hidayah paling besar itu iman. Masuk Islam, beriman, baca Quran, puasa sunnah, sebelum dia dieksekusi. Ketika dieksekusi, dia sudah mendapatkan iman, masuk Islam Pak. Nah, udah masuk Islam itu kan berarti semua dosanya menjulang tinggi, setinggi langit sekalipun terhapus kalau orang itu sudah masuk Islam itu. Dan akhirnya beliau kemudian masuk Islam itu, dan akhirnya dieksekusi dalam kondisi semacam itu. Nah itu enak kalau gitu. Bisa nggak saya milih penuh hidup kayak gitu Ustaz? Ya kalau bisa milih aku juga mau kayak gitu akhi. Kalau bisa kita milih menu kayak gitu, kita beli sekeranjang, kita bagi-bagi sama orang yang kita sayang. Cuma masalahnya tidak semacam itu. Itu yang pertama. Kenapa kita bicara tentang istiqomah? Yang kedua, para ulama lalu menyampaikan, yang kedua yang kita harus mengerti, kenapa kita bicara istiqomah? Yang kedua, sesungguhnya istiqomah itu sebab pertolongan Allah yang akan datang pada kehidupan kita itu adalah istiqomah. Ibaratnya ikhwan, kalau antum ingin mendapatkan pertolongan pada kehidupan ini, karena banyak masalah yang antum jumpai, kalau antum ingin diberikan pertolongan oleh Allah, simple. Antum dan saya harus memiliki sikap istiqomah. Karena istiqomah itu menjadikan Allah akan menurunkan pertolongan pada kehidupan ini. Ibaratnya, kalau antum mancing, maka cacing yang antum pakai untuk mancing itu yang akan menarik perhatian ikan. Ikan akan makan cacing yang antum pasang di pancingan, antum akan mendapatkan ikan. Nah, itu analoginya. Sama, Pak. Pertolongan Allah itu kita ibaratkan ikannya. Kemudian cacingnya itu sikap istiqomah. Orang itu akan mendapatkan pertolongan Allah pada kehidupan kalau dia sudah memiliki sikap istiqomah. Antum kok sampai tidak istiqomah, continue melakukan satu ibadah, tidak mungkin pertolongan itu akan datang pada kehidupan kita. Kenapa? Allah tidak pernah menurunkan pertolongan kecuali ada sebab yang melatar belakangi. Sebab terbesar turunnya pertolongan Allah itu adalah sikap istiqomah kita dalam kehidupan iman. Dan kita butuh pertolongan Allah. Kata siapa kita tidak butuh? Butuh banget kita sama pertolongan Allah itu. Kalau sampai dalam kehidupan kita tidak mendapatkan pertolongan Allah, rusak hidup kita. Makanya sampai Nabi berkata, Allahumma aslih li sya'ni kulli fala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, tolong perbaiki urusan hidup kami. Jangan sampai engkau tinggalkan kami walaupun sekejap mata. Kenapa kok Nabi sampai zikir kayak gitu? Karena diri kita itu akan porak-poranda kalau tidak mendapatkan pertolongan Allah.
Sekarang mana dalilnya Ustadz? Pertolongan Allah itu akan mampir ke kita kalau kita istiqomah. Dalilnya sering antum dengar, tapi mungkin kita kurang tadabbur. Dalilnya surat Fussilat ayat yang ke-30. Allah itu berfirman kepada kita dalam ayat tersebut. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Perhatikan ayat ini. Ayat ini sering disampaikan oleh para khatib kalau di atas mimbar, sering disampaikan oleh orang-orang solih dalam setiap tausiahnya. Allah itu berfirman pada ayat ini, innal ladzina qalu, barang siapa orang yang berkata, Rabbunallah, Rabb kami itu Allah. Summastaqamu, kemudian dia istiqomah setelah dia mengatakan dirinya itu Rabb kami, dia istiqomah, maka tatanazzalu alaihimul malaikah. Ada kata istiqomah dulu, baru Allah sampaikan tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah turunkan itu malaikat. Antum tahu artinya tatanazzal? Tatanazzal itu turunnya itu berkali-kali, silih berganti. Set turun naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi, ada yang naik lagi, turun lagi. Itu namanya tatanazzal. Allah menyampaikan, siapapun yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, maka kami akan turunkan pertolongan. Siapa? Malaikatur Rahmah. Ngapain Malaikatur Rahmah itu? Maka dikatakan oleh Allah, Malaikatur Rahmah itu berkata, alla takhafu. Loh, yang kamu takutin itu ya apa? Wala tahzanu, yang kamu sedihkan itu apa? Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah terhadap janji surga yang dijanjikan kepada kalian. Jadi orang kalau sudah istiqomah, Pak, kenapa kita bicara istiqomah dan berkomitmen istiqomah dalam ibadah yang kita lakukan? Kalau antum istiqomah, anak istiqomah atas ibadah yang saya rutinkan, itu jadi pancingan untuk menurunkan malaikat turun pada kehidupan kita. Dan malaikat itu ketika turun, kalau kita nanti membaca tafsirnya Imam Ibnu Katsir, surat Fussilat yang ke-30, Imam Ibnu Katsir itu berkata, ngapain malaikat itu turun? Maka dikatakan Ibnu Katsir, tusajji'uhum, malaikat itu memberikan motivasi kepada orang yang istiqomah. Kalau mereka mendapatkan ujian pada kehidupan mereka, malaikat itu berkata, lo yang kamu takutin dan kamu sedihkan itu ya apa? Di balik onak dan duri ini ada surga yang menanti. Makanya orang, Pak, kalau sudah istiqomah, ujiannya berat. Ada yang di penjara, ada yang sampai kelaparan, ada yang mungkin dikucilkan. Tapi kenapa kok masih bisa senyum? Karena antum dan saya kurang sadar. Ada kekuatan dan pertolongan yang tidak kelihatan oleh kasat mata. Malaikat Allah turunkan pada hati mereka kalau sudah istiqomah. Makanya kalau mereka ditinggalkan makhluk, mereka tidak pernah sedih. Karena yang menurunkan pertolongan itu Khalik. Akhirnya apa? Orang istiqomah itu tetap senyum walaupun ujiannya berat. Makanya kita sempat bingung ini sekolahnya di mana? Sekolah ketahanan juga dulu tidak pernah ikut gitu. Tapi kok tahan gitu di balik setiap ujian itu? Karena ada pertolongan Allah yang turun melalui malaikat itu masuk ke dalam hati kita. Nggak kelihatan kasat mata, Pak. Tapi Allah tidak mungkin berdusta. Allah mengatakan malaikat itu akan membisikkan sama orang yang kemudian sudah istiqomah, sudah. Yang kuat, yang luput dari hartamu, tidak usah kamu sedih. Yang dihujat manusia, tidak usah takut. Karena ujianmu itu nanti ada surga yang menanti. Saya ambilkan analogi yang sederhana. Ini persis kayak tadi pagi. Saya tadi pagi juga cerita sama. Saya ambilkan analogi, Pak. Bapak tahu siapa bapak-bapak motivator di Indonesia itu? Yang sangat terkenal. Ada Andri Wongso, ada Ari Ginanjar, ada Mario Teguh, dan lain sebagainya. Mereka itu motivator terkenal, Pak. Kalau sudah ngomong, orang itu bisa berubah. Kompas hidupnya itu kalau mereka sudah ngomong. Makanya slogan mereka yang terkenal motivator itu apa? From zero to hero. Nah itu. Itu slogan motivator kan selalu gitu. Kalau artinya apa itu? From nol sampai jadi pahlawan. From hero to zero. Itu motivator, Pak. Mereka berhasil membangkitkan semangatnya para
karyawan supaya mereka berprestasi. Itulah motivasi mereka. Mereka mahal betul, Pak. Kalau kita ngikutin training motivasi mereka, habis ikut training kita jual handphone. Nah, saking mahalnya. Mahal mereka, Pak. Kalau nggak jual handphone, makan warteg kita habis itu. Karena mereka sekali ngadakan training motivasi itu bisa 4 juta, 5 juta sekali datang. Masya Allah. Kalau pengajian kan gratis ya Pak. Kalau motivasi itu 4 juta, 5 juta. Masya Allah itu. Saya tuh cuma membayangkan ketika baca ayat itu. Saya coba Bapak untuk berpikir apa yang saya pikir. Kalaulah seorang Ari Ginanjar, Andre Wongso, bapak-bapak itu yang Masya Allah diberikan kelebihan dalam kata-kata, ngikutin motivasi mereka menjadikan kita akhirnya from zero to hero sampai berubah. Itu baru motivator manusia, Pak. Pernah nggak kita bayangkan motivasi yang Allah turunkan itu bukan dari manusia, dari malaikat. Turun ke hati kita, membisikkan ke hati kita, sudah, nggak usah takut, nggak usah khawatir, di dalamnya, dalam onak dan duri ini ada surga. Loh, kalau yang menitipkan motivasi itu malaikat yang ada pada hati kita, loh sekuat apa orang yang istiqomah ketika menghadapi ujian? Kalau kekuatan dalam hati mereka itu datang dari malaikat, Pak. Wong kekuatan motivator aja bisa merubah orang dari from zero to hero kok. Itu baru motivator manusia. Loh kalau motivasinya dari malaikat terus kayak apa? Makanya maaf, kalau saya, bapak, ibu mendapatkan ujian, kok kita kemudian kalah dengan ujian itu? Jangan-jangan memang belum ada malaikat di hati kita ketika kita jarang istiqomah. Kita mau bangun malam susah gitu. Hidupin alarm tuh 8 itu alarm hidup semuanya. Malam-malamnya mati semuanya. Kencing doang tidur lagi. Jangan-jangan kalau ketawa ini malah curiga saya. Jangan-jangan kita itu mau istiqomah tahajud, kenapa nggak mendapatkan pertolongan? Mungkin malaikat belum turun. Kenapa malaikat tidak turun pada saya, Ustadz? Simple. Kalau malaikat itu belum turun kepada dirimu, mungkin kita tidak ada amalan yang kita istiqomahin. Ngajinya masih kemudian tidak istiqomah, dzikirnya tidak istiqomah, menjaga tauhidnya tidak istiqomah. Makanya ketika tidak ada istiqomah, ibarat pancingan tidak ada cacingnya, maka kemudian ikan itu tidak bisa nanti di situ. Tidak bisa di situ. Makanya itu yang menjadikan kita paham, oh kalau begitu istiqomah itu penting, ya penting banget. Karena kalau kamu sudah istiqomah atas ibadah yang kamu rutinkan, pertolongan Allah itu akan turun. Dan pasti kita akan memandang kehidupan ini ringan. Kenapa kehidupan ini tampaknya berat? Bagi orang yang tidak pernah mendapatkan motivasi dari malaikat, tidak pernah mendapatkan pertolongan dari malaikat, maka setiap ujian hidup itu pasti berat. Tapi kalau orang sudah mendapatkan istiqomah sampai turun kepadanya para malaikat untuk membisikkan pada hatinya, ujian sebesar apapun itu tampak ringan. Makanya lihat Pak, siapa orang yang paling bertahan dalam setiap ujian? Bukan orangnya S3, enggak. Justru orang yang istiqomah dalam perkara-perkara yang mereka rutinkan pada kehidupan. Makanya siapa orang yang paling kuat? Orang paling kuat itu Pak, di kehidupan ini sekarang itu, tahun 2019. Menurut saya, orang yang tahan banting jiwanya itu mana? Orang Palestina, orang Suriah. Itu tahan banting itu mereka. Tidak main-main itu. Ujiannya itu, kalau bahasanya orang Medan, tidak kaleng-kaleng itu ujiannya. Rumahnya hancur, sebagian rumahnya juga kemudian hancur, tidak bisa dipakai. Keluar dari tanah kelahirannya dikejar-kejar dengan peluru dan rudal, Pak. Orang Palestina punya tanah sendiri diusir dari tanahnya, coba. Anaknya pergi bisa jadi pulang sudah tidak bernyawa. Itu orang Palestina dan orang Suriah itu. Tapi perhatikan, mereka senyum Pak, gak ada yang mati bunuh diri itu. Bapak pernah nggak dapetin orang Palestina dikabarkan dari daratan Hebron satu keluarga mati bunuh diri? Nggak ada Pak. Yang mati bunuh diri itu Jepang, Korea itu loh. Hidung bengkok dikit mati bunuh diri, kulit kurang putih dikit mati bunuh diri. Makanya operasi plastik aja semuanya itu. Sampai kita bingung ini wajah atau ember ini. Kenapa? Ya karena mereka mendapatkan pertolongan Pak dari para malaikat-malaikat yang turun kepada kehidupan mereka Pak. Makanya lihat Pak, contoh ya orang Palestina kita jumpai ya. Orang Palestina itu ibu naburkan
tanah ke jasad anaknya itu sudah pemandangan lumrah dan lazim. Ibunya yang naburkan tanah, Pak, ditaburin tanah itu, anaknya meninggal dunia. Padahal kita paham ya, salah satu musibah paling besar bagi wanita itu apa? Kalau dia kehilangan anak. Berapa banyak wanita yang sering berkata, lebih baik saya yang mati daripada ngeliat anak saya mati. Tapi mereka itu masih bisa senyum. Anak pernah ngeliat di video itu, orang Palestina, anaknya dieksekusi sama Yahudi, ibunya itu malah kemudian bagi-bagi kue. Coba. Ibunya diberitahu anaknya sudah meninggal, dikuburkan oleh Zionis tidak tahu di mana, tapi sudah dieksekusi hari ini. Langsung ini bawa kue ini disebarkan itu ke tetangga-tetangganya itu. Karena apa? Merayakan kematian anaknya yang meninggal di tangan musuh-musuhnya Allah. Coba itu. Itu bukan skenario ala drakor Korea, enggak. Itu nyata itu. Kenapa kok bisa sekuat itu? Mereka mungkin sekolahnya nggak setinggi kita, Pak. Tapi mereka memiliki istiqomah. Istiqomah mereka ketika didapatkan ujian dalam hidup mereka, istiqomah ridho. Istiqomah ridho tok itu sudah jadi sebab Allah itu menurunkan pertolongan untuk mereka. Makanya kalau kita tidak punya alasan untuk istiqomah, tanya sama diri kita. Terus alasan Allah nurunkan malaikat untuk kita itu atas dasar apa? Kalau kita tidak punya sikap istiqomah dalam setiap ibadah. Sholat tahajudnya tidak istiqomah, puasanya tidak istiqomah, taklimnya tidak istiqomah. Mending salah satu gitu loh. Minimal kalau misalkan sholat tahajudnya belum istiqomah, minimal taklimnya istiqomah. Lu satu pun ibadah tidak ada yang istiqomah, coba. Lah kalau ibadah kita tidak ada satu pun yang istiqomah, terus pertolongan Allah itu datang itu sebab apa? Karena sesungguhnya ikan itu tidak akan mendekat ke pancing kecuali ada cacingnya. Istiqomah pertolongan Allah itu tidak akan turun sama manusia kecuali ada sebabnya. Sebabnya apa? Istiqomah dulu. Makanya saya sampaikan ke bapak-bapak dan ibu ya, Allah itu membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki, Pak. Innallaha qasamal amal kama qasamal arzak, kata Imam Malik. Allah itu membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Ada yang dimudahkan sholat malam, ada yang dimudahkan puasa sunnah, ada yang dimudahkan sedekah gitu. Apapun yang Allah mudahkan, Pak, itu dipegang, itu istiqomahin. Ini nasihat untuk saya, nasihat untuk bapak. Pada apa yang Allah mudahkan, kita istiqomah, itu sebab Allah menurunkan pertolongan. Dan saya katakan, tidak bisa, Pak, semuanya bisa sempurna dalam setiap ibadah itu kecuali orang yang betul-betul dirahmati oleh Allah. Kita itu dibagikan amal oleh Allah sebagaimana Allah membagi rezeki. Ada yang sholat tahajudnya kenceng 3 jam bisa, tapi giliran puasa batal terus. Apalagi kalau sudah di perempatan ada warung Padang, udah lewat itu, atau warteg Jayabahari, itu pasti minggir dia. Ada orang yang kadang-kadang itu puasanya kenceng gitu, walaupun ada warteg Jayabahari, warung makan sederhana, puasanya tetap kuat. Tapi giliran sholat malam, Masya Allah, Pak, giliran sholat malam itu Masya Allah gitu. Kalau sudah tidur, gempa aja lewat gitu. Itu memang ada yang kayak gitu. Ada yang kadang-kadang sholat tahajudnya susah, puasa sunnahnya susah, tapi sedekahnya bagus. Ada yang kadang-kadang tak sholat tahajudnya susah, sedekahnya susah, puasanya susah, tapi taklimnya bagus dan dia berproses pelan-pelan ketika berubah. Allah mudahkan orang itu beda-beda. Jadi maaf ya ibu-ibu, nanti kalau nyuruh suaminya itu jangan semuanya. Ayo mas, jadilah ahlu tahajud dan ahlu puasa, ahlu sedekah juga. Jangan gitu. Padahal ibunya tidak tahajud juga, nggak puasa juga. Jangan gitu. Allah bagi-bagi amal. Makanya apa yang sedang Allah mudahkan, saya tidak ngerti bapak-bapak. Mungkin bapak di sini dimudahkan puasa, mungkin yang di sana dimudahkan untuk tahajud, mungkin yang di sini dimudahkan untuk membaca Al-Quran. Kalau sampai kita tidak dimudahkan dalam semua ibadah, tanya sama Allah, ya Allah dosa apa saya kok sampai tidak bisa beribadah apapun. Nah itu tanya sama Allah. Baca Quran susah, tahajud susah, puasa sunnah tidak pernah, sedekah pelitnya minta ampun, taklimnya waduh tidak pernah ikut taklim kecuali khutbah Jumat. Nah kalau kayak gitu tanya sama Allah, terus kamu modalnya apa gitu. Karena apapun itu nanti kalau sudah Allah mudahkan kita, maka disitulah yang kita jaga. Amal yang Allah mudahkan kita jaga istiqomah supaya Allah menurunkan pertolongan pada kehidupan kita. Makanya Bapak coba deh sekali-kali melihat orang-orang solih Pak yang di pondok gitu, hidupnya cuma pakai dindingnya dinding kayu,
kok ya tenang, anaknya juga baik, ustadznya kalau cerita juga senyum gitu. Kenapa kok bisa istiqomah kayak gitu? Simple. Kalau sudah bertengger sikap istiqomah apapun ibadah, mungkin ada ibadah Qur'annya yang dia istiqomahin, ataupun ibadah sholatnya yang dia istiqomahin, itulah malaikat yang akan turun pada hatinya. Malaikat itu akan selalu membisikkan kepada hatinya, ala takhafu, jangan kamu takut, jangan kamu sedih kalau kamu dihujat, tidak usah sedih kalau mau kamu dicoret-coret. Nah itu kamu kemudian akan diberikan kekuatan. Wa absyiru bil jannah, bergembiralah dengan surga yang dijanjikan oleh Allah. Kalau kita yakin dalam setiap proses istiqomah kita. Ya, itulah yang kedua. Kenapa kita bicara istiqomah? Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita harus bicara istiqomah, Ustaz? Kenapa pemilihan judul ini terasa penting? Maka yang ketiga, para ulama menyampaikan sikap istiqomah itu penting. Yang ketiga, karena sesungguhnya istiqomah itu sebab kita mendapatkan husnul khatimah. Mungkin nggak ada orang husnul khatimah kalau dia tidak istiqomah? Ya nggak bisa. Kalau sampai kita nggak ngerti bagaimana pentingnya istiqomah, sampai kita kemudian tidak paham itu, orang yang tidak pernah belajar istiqomah jangan pernah bayangin husnul khatimah. Kenapa? Jauh api dari panggang, jauh istiqomah dari husnul khatimah. Kalau orang itu tidak belajar istiqomah itu tidak akan mungkin mendapatkan husnul khatimah. Api jauh dari panggang, istiqomah husnul khatimah jauh dari istiqomah. Husnul khatimah itu jauh dari orang yang jauh dari sikap istiqomah. Karena Rasulullah itu mengatakan kepada kita apa? Ada sebuah judul yang bagus itu. Ada sebuah hadis yang indah. Rasulullah bersabda, Man asya ala syai' mata ala syai'. Orang yang hidup atas segala kebiasaannya maka akan dimatikan dengan kebiasaannya itu. Itu mencakup umum, baik dalam perkara yang hasanah atau dalam perkara yang buruk. Man asya ala syai' mata ala syai'. Orang yang terbiasa hidup dengan sesuatu, maka pada sesuatu itu dia akan dimatikan oleh Allah. Orang itu Pak, tidak bisa dia dimatikan dalam tahajud kalau dia tidak pernah ahli tahajud. Dia nggak belajar untuk istiqomah dalam tahajud. Jangan bayangin matimu dalam tahajud kalau kamu saja tidak pernah istiqomah dalam tahajud. Tadi pagi saya cerita itu. Saya dulu Pak, tahun tsunami tahun 2004 itu masih di Fakultas Syariah. Itu pas liburan itu saya ketemu dengan salah satu relawan, itu cerita dia. Akhi antum tahu nggak? Pas ketika saya di Aceh itu ada jasad seorang ibu yang saya temukan bersama tim saya. Itu masih pakai dia mukena, masih pakai mukena. Dalam kondisi itu tangannya kayak orang sujud. Masih pakai pokonanya, mukenanya itu hitam itu karena kena lumpur itu. Dalam kondisi itu dia kaku dan kondisi itulah kita menemukan dia. Mungkin nggak orang itu akan dimatikan oleh Allah dalam kondisi semacam itu kalau dia tidak istiqomah dalam sholat duha? Karena tsunami itu terjadi pada waktu duha, jam 7 ke atas sedikit. Orang lagi sebagian sholat duha. Orang itu tidak mungkin akan dimatikan dia dalam kondisi ibadah. Nah kalau dia tidak istiqomah, dia tidak hidup dalam kebiasaan itu, istiqomah pada kebiasaan itu. Kalau dia tidak hidup pada kebiasaan itu, tidak akan mungkin dia akan dimatikan dalam kondisi itu. Jadi kalau Bapak tahun lalu melihat ada orang di Tebet meninggal dunia ketika sujud, itu pastikan ya, orang itu sujudnya dia lakukan terus-terusan sampai Allah ridho kepada apa yang dilakukan olehnya ketika sujud, sampai Allah matikan dia dalam sujud. Kenapa? Istiqomah itu mendekatkan kita kepada husnul khatimah, Pak. Makanya ada sebuah riwayat yang dikatakan dalam riwayat Baihaqi yang disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi. Rasulullah itu bersabda dalam riwayat Hakim yang disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi. Orang itu, kata Rasulullah, orang itu kalau dicintai oleh Allah, Allah itu akan memberikan pemanis. Hadisnya begini, Innallaha idza ahabba 'abdan asalahu. Qalu wa ma asalahu ya Rasulullah? Qala yuwaffiqu lahu amalan shalihan idza baina yati ajali hatta yarda anhu jiranuhu wa man haulahu. Rasulullah SAW itu bersabda, Allah itu kalau sudah senang sama orang, ridho sama orang, Allah akan memberikan pemanis. Para sahabat tidak paham. Mereka nanya, pemanis itu apa ya Rasul?
Pemanis itu begini, kata Rasulullah. Pemanis itu adalah orang yang akan dia mendekati garis ajal. Ini misalkan Pak, ini garis ajal orang ini. Ini orang yang Allah cintai ini. Kalau dia sudah mendekati garis ajalnya, tinggal sejengkal itu masuk garis ajal. Sebelum dia menginjak garis ajalnya, Allah akan sibukkan dulu untuk melakukan amal solih. Yang asalnya jalan dibuat duduk, ayo duduk dia baca Quran. Yang asalnya kemudian biasa pergi ke kantor dibuat cuti dari kantor pergi umroh. Yang asalnya kemudian yang sebelumnya masih di perjalanan tol dibuat perjalanannya itu kemudian lancar sampai dia datang ke masjid. Dia pas sujud. Pas ketika dia umroh, pas ketika baca Quran, pas dia masuk masjid, dia nginjak garis ajal. Ketika nginjak garis ajal, dia dimatikan oleh Allah ketika sedang beribadah kepada Allah. Itulah kata Nabi, kematian yang termanis ketika keluarganya akan mengenang bagaimana dia ketika meninggal dunia. Itu Pak, husnul khatimah Pak. Kita harus paham ya, orang Pak kalau sudah husnul khatimah, 80% hidup di akhiratnya itu sudah akan dimudahkan oleh Allah dan dijamin oleh Allah. Kenapa? Husnul khatimah itu tanda keselamatan dan kemudahan hidupnya di akhirat. Jadi orang itu biasanya akan dimatikan dengan ibadah yang dia istiqomahin pada hidup. Kita tahu gak kenapa Umar bin Khattab itu meninggal ketika sholat? Karena amalan yang dicintai oleh Umar bin Khattab selain jihad, maka yang dicintai oleh Umar bin Khattab itu sholat Pak. Makanya beliau diwafatkan dalam sholat ketika sholat subuh, ditusuk meninggal ketika sholat itu. Kenapa kita mendapati Utsman bin Affan itu meninggal ketika membaca mushaf? Karena amalan yang paling disenangi Utsman itu baca Quran Pak. Sampai Allah matikan Utsman itu dalam kondisi membaca Quran. Makanya tidak mungkin orang itu akan diberikan oleh Allah itu sikap husnul khatimah kecuali ketika dia itu istiqomah melakukan ibadah. Jadi maaf ya akhi, kepada saya sendiri dan antum, kalau pengen antum mati sujud, antum tidak pernah cinta sujud, tidak bisa usah membayangkan mati sujud. Kalau antum ingin dimatikan dalam kondisi membaca Quran, antum jarang membaca mushaf, alah tidak usah ngimpi antum akan dimatikan ketika membaca Quran. Kalau antum ingin dimatikan ketika sholat tahajud, antum tidak usah ngimpi dimatikan sholat tahajud kalau antum tidak pernah sholat istiqomah dalam sholat tahajud. Kenapa? Ya karena tadi Pak, istiqomah itu mendekatkan kita kepada husnul khatimah. Siapa yang tidak ingin husnul khatimah Pak? Matinya indah Pak. 80% kehidupan akhirat sudah ditangguhkan, sudah dijamin oleh Allah kalau orang itu istiqomah Pak. Ketika orang itu sudah husnul khatimah. Coba. Orang itu nggak bisa merencanakan husnul khatimah, itu kan nggak bisa direncanakan Pak. Kalau orang ditanya kapan umroh, dia bisa jawab insya Allah 3 tahun lagi. Kapan nikah akhi? 5 tahun lagi Ustaz. Kapan nikah? Insya Allah bulan depan kalau dia tidak merubah isi hatinya. Orang bisa jawab kapan bangun rumah? 3 tahun lagi Ustaz. Coba kalau orang ditanya kapan mati, bisa jawab? Nggak bisa. Insya Allah Ustaz nanti habis taklim, insya Allah saya mau mati Ustaz. Tidak ada orang kayak gitu. Itu Pak, husnul khotimah. Makanya pembicaraan istiqomah itu penting-penting. Karena kalau seseorang itu sudah betul-betul dia istiqomah atas apa yang dia lakukan, itu akan mendekatkan dia kepada husnul khotimah. Coba kemarin beberapa bulan yang lalu masih ingat ada salah satu khatib Jumat lagi khutbah Pak di atas mimbar. Lo lagi begini menyampaikan qala Allah Ta'ala, meninggal, jatuh. CCTV merekamnya, meninggal dunia. Ya kan jamaah umrah yang meninggal Pak, lihat Pak peristiwa ketika kren jatuh. Kren itu ada puluhan di atas Masjidil Haram. Angin yang bertiup sama kekuatannya. Kekuatan kren sama semuanya. Lu kok yang jatuh itu satu, itu yang sana, yang sana. Kemudian menimpa ke beberapa jamaah saja. Padahal jamaah itu ribuan yang ada di Masjidil Haram. Itu Allah yang ngatur Pak. Dan biasanya Allah itu akan mematikan, dan bukan biasanya, dan pasti Allah itu akan mematikan kita berdasarkan sikap yang kita rutinkan. Disitulah kita akan dimatikan oleh Allah. Makanya kalau kita bayangkan muluk-muluk saya pengen meninggal ketika tahajud Ustaz. Alhamdulillah. Kapan antum tahajud terakhir kali? Ramadan tahun lalu Ustaz. Gimana antum meninggal?
ketika kemudian kita tahajud. Kenapa? Karena orang yang istiqomah atas ibadah itu akan dimudahkan dia untuk mendapatkan husnul khatimah. Itulah pembicaraan. Kenapa ada istiqomah di antara kita? Kenapa istiqomah sampai akhir hayat? Istiqomah itu tidak usah ditulis di akhir hayat, itu pun istiqomah harus akhir hayat. Karena tidak ada istiqomah itu satu musim, tidak bisa. Istiqomah hanya di bulan Ramadan, tidak bisa. Istiqomah itu sampai akhir hayat. Sampai kapan kita istiqomah? Ya sampai kita meninggal dunia. Makanya setelah kita mendapati itu, maka apa sih perkara-perkara yang bisa membuat kita istiqomah? Nah ini, maka saya sampaikan ringkas-ringkasannya saja. Perkara-perkara yang bisa menjadikan kita istiqomah itu yang pertama, yaitu adalah istiqomah itu harus ditutup dengan kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istiqomah dan istighfar itu berkaitan erat, ikhwan. Allah itu mempererat antara istiqomah dengan kita beristighfar. Makanya Allah menyampaikan dalam surat Fussilat ayat yang ke-6, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Makanya Allah itu menyampaikan di dalam surat Fussilat ayat yang ke-6 bahwasanya perintah istiqamah, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Ada istiqomalah kamu kepada Allah dan beristighfarlah. Para ulama mengatakan ada kekuatan yang sangat erat antara istiqomah dan istighfar. Kenapa? Untuk menutupi kekurangan kita pada istiqomah, Pak, banyak-banyaklah istighfar kita kepada Allah. Itu yang pertama. Jadi yang membantu kita untuk istiqomah itu apa? Banyakin istighfar. Kenapa kita manusia itu banyak istighfar, Ustaz? Istighfar itu ibarat deterjen, Pak, yang menghilangkan dekil pada lembaran baju amal kita. Apa bedanya istighfar dan tasbih? Banyak. Tapi kalau saya buatkan sederhana, tasbih itu kayak pewangi. Istighfar itu kayak deterjen. Kenapa malaikat itu tidak pernah beristighfar, Ustaz, tapi bertasbih? Karena malaikat tidak punya kotoran dosa. Makanya mereka bertasbih untuk mewangi. Kalau kita, kenapa kita banyak beristighfar, Ustaz? Karena kita banyak dosa. Dan istighfar itu kekuatannya luar biasa. Selalu dalam perintah istiqomah bergandengan dengan perintah beristighfar. Kenapa? Tidak akan sempurna istiqomah kita sampai memperbanyak istighfar kita kepada Allah. Makanya istighfar itu dalam semua perkara. Sampai Nabi Yunus itu pun ditolong oleh Allah juga karena istighfar. Apa istighfarnya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu istighfarnya Nabi Yunus. Sampai Allah tolong Nabi Yunus di dalam perutnya ikan paus, diselamatkan oleh Allah. Maka ikan pausnya muntah mengeluarkan Nabi Yunus, dan Nabi Yunus itu selamat ya karena istighfar itu. Jadi istighfar itu mempermudah kita untuk mendapatkan istiqomah. Karena apa? Yang menjadikan kita susah istiqomah itu dosa. Kalau kita memperbanyak istighfar, maka dosa itu akan terhapus. Kalau dosa kita sudah ringan, mudah kita untuk istiqomah pada kehidupan kita. Saya masih ingat sebuah kisah nyata di Mesir. Ini salah satu di antara kekuatan besar kekuatan besar istighfar. Ada seorang dokter terkenal, Pak, di Kairo. Maka dia akan mengadakan seminar kesehatan di satu kota yang jauh dari Kairo. Staf-staf kedokteran itu sudah menyiapkan tiket pesawat. Ketika mau berangkat take off itu, pesawatnya ternyata tiba-tiba delay karena cuaca yang tidak mendukung. Dalam batas waktu delay yang tidak mampu ditentukan karena cuaca yang sangat memburuk. Staf kedokteran itu langsung menyediakan mobil, Pak. Perjalanan mobil ditempuh lama, Pak, karena beda dengan pesawat. Sampai ketika sudah jauh dari Kairo, tiba-tiba mobilnya mogok. Dan ketika mobilnya mogok, tidak jauh dari tempat mereka mobil itu mogok ada rumah. Lah penghuni rumah itu melihat ada mobil mogok itu agak jauh dari rumah mereka. Maka ada ibu-ibu yang membuka pintu rumahnya dan berkata, "Pak, sini kalau ada yang butuh kamar mandi silahkan pakai." Karena kasihan pada kondisi rombongan dalam mobil itu termasuk sang dokter. Maka ketika mobil dicoba untuk diperbaiki, maka dokter tidak kuat dia menahan ingin MCK. Maka dia masuk ke rumah itu minta izin. Dipersilakan sama ibu itu, "Pak, silakan, Pak." Masuk dia ke rumah itu, ke kamar mandi. Sebelum masuk kamar mandi,
Dia melihat ada anak muda tergeletak di atas tempat tidurnya. Sempat dilihat sebentar, dia ke kamar mandi. Setelah dari kamar mandi, dia keluar lagi. Terus dia tertarik untuk bertanya sama ibu, anaknya kenapa bu? Anak saya sakit begini, sakit begini. Dicek sama dokter itu. Wah ini harus dioperasi bu, segera. Sang ibu berkata, iya dok, iya pak, harusnya dioperasi. Dokter di sini sudah merekomendasikan satu nama. Seorang dokter di Kairo. Saya sudah datang ke sana tapi saya tidak bisa ketemu dengan dia karena listnya terlalu banyak orang yang nunggu untuk bertemu dengan beliau. Lah sang dokter itu kemudian akhirnya penasaran tanya, siapa nama dokter itu bu? Ternyata nama dokter itulah yang disebut. Masya Allah. Loh, saya itu saya ibu. Masya Allah. Sampai akhirnya beliau memerintahkan stafnya untuk ngambil anak itu nanti diurus ke Kairo. Dia menyelesaikan seminar kesehatannya. Nanti kemudian setelah itu operasi, dengan izin Allah operasi itu berhasil. Sang dokter itu sampai penasaran ditemu ibunya. Ibu amalannya apa sih? Sampai pesawat saya itu nggak jadi take off karena cuaca. Mobil saya mogok, kok nggak jauh dari rumahnya ibu. Lu amalannya ibu apa? Sampai Allah kirimkan saya sampai ketemu ibu. Ibu itu berkata, amalan saya tidak ada dok, kecuali satu. Saya selalu beristighfar setiap waktunya kepada Allah. Itu istighfar. Makanya pada zaman Imam Ahmad pun pernah kita bacakan, ada Imam Ahmad, kita mendapati Imam Ahmad itu tiba-tiba pengen ke daerah Irak, tapi dia tidak tahu alasannya apa. Tiba-tiba beliau tidur di sebuah masjid, kemudian beliau diusir, lalu ditampung sama seorang penjual roti, suka adonan roti. Sampai kemudian ketika ditampung, Imam Ahmad mau tidur, maka penjual roti itu kemudian selalu ketika ngadon tepung itu berkata astagfirullah, astagfirullah. Sampai Imam Ahmad bertanya, dia bangun dari tidurnya, apakah kamu setiap ngadon tepung itu kayak gini? Iya. Apa yang kamu dapatkan dari kebiasaan beristighfar semacam ini? Maka dijawab, aku mendapatkan apapun yang aku butuhkan kecuali satu yang belum aku dapatkan. Apa itu? Aku pingin Imam Ahmad tidur di rumahku. Padahal itu Imam Ahmad. Kok enggak tahu Imam Ahmad Ustaz? Dari dulu belum ada WA mas. Dan itu Imam Ahmad. Itu istighfar. Makanya dalam surat Fussilat ayat ke-6, Allah itu menyertakan perintah istiqomah dengan kata istighfar. Kenapa? Karena istighfar dan istiqomah itu berkaitan erat. Makanya dilakukan istighfar. Yang kedua, kita itu kalau kemudian ingin istiqomah, yang kedua banyak-banyaklah berdoa dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi. Apa doa yang paling sering dipanjatkan Nabi? Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Ya Allah yang memutarbalikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Terus Pak, bahkan kalau sujud jangan lupa doa ini. Syekh bin Baz, salah satu ulama besar itu sampai mengatakan ada 3 doa yang harusnya tidak boleh luput dari lisanmu setelah kamu berzikir sujud. Apa itu 3? 1, mintalah husnul khotimah. 2, mintalah istiqomah. 3, mintalah taubat nasuha sebelum kematian. Makanya kita meminta istiqomah. Doa itu proposal Pak. Mengetok pintu langit itu doa. Dan tidak ada doa yang paling sering dipanjatkan Nabi kecuali doa meminta istiqomah. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan jauh-jauh dari majelis taklim. Karena majelis taklim itu majelis yang membuat kita tersentuh hatinya supaya kita merasakan kebaikan. Makanya orang yang datang ke majelis taklim terjadi perubahan pada dirinya kalau dia betul-betul mendapatkan barokah pada ilmu yang dia dapatkan. Jangan terlalu sering juga majelis taklim itu. Sehari 7 kali tidak usah, sehari paling banyak 2 kali sudah cukup. Tapi jangan terlalu lama, sebulan sekali ya. Terus gimana hatimu akan basah dengan kebaikan? Makanya majelis taklim itu memberikan kebaikan. Kenapa ya kita ini kalau di majelis taklim itu terbayang surga dan neraka Ustaz? Tapi nanti kalau sudah pulang, bayangan surga dan neraka sudah hilang, diganti dengan data dan pulsa gitu. Fihi sa'ah, fihi sa'ah. Semua itu ada waktunya masing-masing. Semua ada waktunya masing-masing. Makanya ikut taklim melembutkan hati kita. Makanya ada kejadian nyata itu di Bekasi Timur. Bapak-bapak itu cerita sama saya. Saya itu kalau istri saya sudah mulai banyak bantahin saya Ustaz, saya carikan jadwal kajian. Nih Mi, ada jadwal kajian Mi, besok 2 tempat Mi, bagus-bagus. Nanti istri saya nanya, emang saya nggak masak Bi? Lah nggak usah masak, besok jajan aja.
Kenapa istri saya kalau sudah mulai bantah saya itu saya carikan majelis taklim? Karena saya merasakan itu Ustaz. Setelah istri saya itu pulang dari majelis taklim itu pasti berubah. Lumayan 3 hari 4 hari gitu. Saya itu ketawa aja. Gitu ya Pak. Iya Ustaz, demi Allah itu. Makanya kalau istri saya sudah mulai rewel lagi, ini ngaji lagi Mi, ini ngaji lagi Mi. Padahal tanpa disadari istrinya pun juga nyarikan jadwal untuk suaminya. Tapi di situ kita mendapati betul perkataan para salaf. Kiat untuk istiqomah itu adalah ketika kita datang ke tempat taklim. Kalau datang ke tempat taklim, cari tempat taklim yang menjadikan hati kita bersih. Bukan menjadikan kita menghujat orang lain. Menjadikan kita bisa memandang orang lain dengan rahmat. Bisa memandang orang yang berbeda istihad kita untuk menjadi sayang dan penuh dengan kebaikan. Jangan sampai kita kemudian ngaji, tapi Masya Allah, semangatnya untuk menghujat orang tidak sebanding dengan semangatnya ketika mencari ilmu. Kemudian yang berikutnya, semangat kita ketika kita istiqomah itu banyak-banyak berkumpul sama orang solih. Kumpul-kumpul sama orang solih. Karena orang solih itu cara bicaranya, cara kita memandangnya itu menumbuhkan kebaikan dalam kehidupan kita. Makanya sampai Fudail bin Iyad berkata, nadrul mu'min ilal mu'min yajlul qalba. Orang mukmin kalau ketemu sama orang mukmin itu mencerahkan hati. Makanya tadi pagi itu saya cerita, saya itu memiliki banyak ring. Ring 1, ring 2, ring 3, ring 4. Ring satunya saya, circle-nya saya di ring 1, itu orang-orang yang sepadan itu, yang ilmunya mungkin pernah dulu bareng sama saya di ketika Fakultas Syariah. Sama-sama ustadz-ustadz Pak. Ustadz-ustadz yang saya percaya bagaimana amanah ilmunya dan amanah akhlaknya. Ring satunya saya ini loh, kalau ada sesuatu tuh saya sering mendatangi mereka. Kenapa? Ketemu orang soleh itu memberikan kebersihan hati. Dan yang berikutnya apa? Sikap kita untuk istiqomah, jangan pernah nyenggol yang haram. Sekalinya kita nyenggol yang haram dan nyenggol yang syubhat, maka langsung padam Pak istiqomah pada hati kita. Kalau sampai Bapak bertahun-tahun tidak pernah sholat tahajud, dicek, jangan-jangan makanannya banyak yang haram. Kalau kita bertahun-tahun tidak pernah baca Quran, dicek, jangan-jangan kita bersentuhan dengan yang syubhat. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Sudah 5:30 Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita, memberikan kemuliaan untuk kita. Semoga kita menjadi orang yang bertemu di dunia, tetangga di surga. Amin insyaallah. Mungkin ada pertanyaan?